Selamat malam Ibu Sari, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok satu pada malam hari ini ingin menyampaikan terkait tentang, bab 6 ya, positioning dan diferensiasi produk jasa. Untuk anggota kelompok ada Mbak Helma Apriani, ada Melissa Gultom, dan ada saya Suhro. Yang pertama kita akan membahas terkait tentang, definisi positioning. Jadi positioning itu mencakup, perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap, eee, penting posisi perusahaan di mata pesaing. Jadi dalam konteks ini, positioning membantu perusahaan menonjolkan keunggulannya secara spesifik yang dimiliki, baik itu dari segi produknya, dari segi layanannya, atau dari nilai yang ditawarkan. Nah, proses ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian yang kedua ada tujuan dari, positioning ya. Tujuan dari positioning itu untuk membedakan persepsi perusahaan berikut, produk dan jasa dari pesaing. Nah, di sini jadi, tujuan dari si positioning itu untuk menciptakan, apa ya istilahnya, eee, persepsi yang unik atau menonjol bagi, perusahaan ya. Di sini misalkan terkait produk, terkait, jasa, jadi di benak konsumen itu, eee, kita itu mempunyai hal yang beda gitu loh, itu tujuan dari, positioning. Misalkan beda dari mulai uniknya, dari harganya, atau dari inovasinya di sini ya. Kemudian berikutnya ada langkah-langkah terkait, positioning ya. Yang pertama itu mengenali keunggulan-keunggulannya mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Nah, di sini, perusahaan perlu identifikasi keunggulan apa saja yang dimiliki dibandingkan dengan pesaing. Nah, keunggulan ini biasanya berupa, produk, kemudian juga harganya lebih murah, kemudian juga bisa berupa, layanan yang lebih unggul atau, inovasi produk yang, lebih, maju ya. Kemudian yang kedua memilih keunggulan yang paling kuat atau menonjol. Nah, di sini, semua keunggulan yang dimiliki perusahaan harus fokus, pada keunggulan yang paling menonjol. Misalkan kita, punya keunggulan tadi di harga yang kompetitif atau di inovasi. Jadi itulah yang kita tonjolkan, yang kita gaungkan atau kita sosialisasikan agar, selalu ada di benak, pelanggan. Kemudian yang ketiga itu menyampaikan keunggulan tersebut secara efektif kepada target pasar. Nah, di sini setelah kita memiliki keunggulan yang ingin diutamakan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan pesan ini kepada target pasar melalui berbagai saluran seperti media sosial, kemudian iklan, website. Nah, tujuannya itu agar konsumen menyadari dan terkesan dengan keunggulan tersebut, serta menganggap lebih baik daripada pesaingnya. Oke, mungkin berikutnya dilanjut Mbak Melisa. Selanjutnya di sini ada 7 kriteria menurut Philip Kotler yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama penting. Penting itu dalam artian manfaat utama yang dipromosikan harus relevan dan dianggap bernilai oleh target pasar. Yang kedua berbeda, artinya perusahaan harus menawarkan sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh produk atau layanan lainnya. Yang ketiga unggul, yaitu di mana positioning ini harus memberikan manfaat yang lebih tinggi atau memiliki kualitas yang lebih baik sehingga konsumen merasa puas. Yang keempat dapat dikomunikasikan, artinya pesan yang ingin disampaikan harus jelas dan mampu menarik perhatian serta pengertian konsumen. Yang kelima pelopor, yaitu
Positioning tersebut harus memiliki keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing dalam jangka waktu singkat. Ini akan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisinya di pasar. Yang keenam, harga terjangkau, di mana konsumen harus merasa bahwa nilai yang mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut sesuai dengan harga yang dibayarkan. Yang terakhir menguntungkan, yaitu pasar yang ditargetkan harus memiliki permintaan yang cukup besar dan mampu memberikan peluang untuk memperoleh laba. Selanjutnya, Pak. Di sini ada hal-hal yang harus dihindari untuk memastikan produk atau merek tidak hanya dikenal tetapi juga memiliki tempat yang jelas dan positif di benak konsumen. Yang pertama, under positioning, yaitu terjadi ketika suatu merek atau produk tidak memiliki posisi yang jelas atau unik di benak konsumen. Hal ini seringkali terjadi ketika perusahaan tidak memberikan pesan yang kuat atau terlalu umum sehingga konsumen tidak dapat membedakan produk tersebut dari yang lain. Yang kedua, over positioning, yaitu terjadi ketika mereka terlalu membatasi citra produknya sehingga hanya menarik untuk segmen kecil saja atau menjadi terlalu spesifik. Yang ketiga, confused positioning, yang terjadi ketika pesan atau citra merek terlalu beragam atau berubah-ubah sehingga konsumen merasa bingung. Hal ini dapat terjadi akibat seringnya perubahan strategi pemasaran, pesan yang tidak konsisten. Yang keempat, the full positioning, yang terjadi ketika klaim atau nilai yang disampaikan oleh merek dianggap tidak realistis atau tidak dapat dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Helma. Oke, di slide ini cara merubah proses jasa, di mana yang pertama itu mengurangi keberagaman. Tujuannya itu membuat proses menjadi lebih sederhana dan juga efisien dengan cara fokus pada produk atau layanan inti, dengan cara kurangi variasi produk atau layanan yang tidak terlalu diminati. Jadi yang tidak diminati oleh konsumen itu dikurangi agar tidak mengganggu kefokusan mereka. Terus yang kedua, ada standarisasi prosedur, di mana membuat prosedur yang jelas dan seragam untuk semua karyawan. Jadi biar ini standar, biar sama semua karyawannya. Terus yang ketiga itu ada segmentasi pasar, bagi pasar menjadi beberapa segmen yang lebih kecil dan fokus pada kebutuhan masing-masing segmen. Terus di sini kami berikan contohnya seperti restoran cepat saji menggunakan restoran cepat saji mengurangi variasi menu menjadi beberapa pilihan utama. Terus yang kedua itu ada mengurangi kompleksitas. Tujuannya untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan dengan cara menyederhanakan alur kerja, terus menggunakan teknologi, dan terakhir ada legalisasikan tugas. Yang ketiga itu menambah keberagaman. Tujuannya itu kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Caranya itu dengan mengkostumisasi produk atau layanan, dengan menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan individu, terus inovasi produk dengan mengembangkan produk atau layanan yang unik, terus yang terakhir ada ekspansi pasar dengan cara menargetkan pasar baru dengan kebutuhan yang berbeda. Terus yang terakhir itu ada menambah kompleksitas, di mana tujuannya ini menawarkan produk atau layanan yang lebih lengkap dan bernilai tambah dengan cara mengintegrasi layanan, dengan cara menggabungkan beberapa layanan menjadi satu paket yang komprehensif. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas, dengan adanya peningkatan kualitas ini atau layanan dengan fitur-fitur tambahannya. Yang terakhir itu dengan personalisasi layanan, dengan cara memberikan perhatian individu kepada setiap pelanggan. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada repositioning,
Yaitu definisi dari repositioning ini yaitu positioning yang harus tetap dilakukan evaluasi atau posisi saat ini masih relevan dan valid. Maka masih dianggap penting, unggul, dan unik oleh konsumen. Selain itu, agar tetap menjadi pembeda di mata pesaing. Jadi, kenapa perlunya repositioning ini? Yang pertama itu zaman itu berubah, jadi kebutuhan dan selera konsumen itu terus bertambah. Apa yang disukai konsumen 5 tahun yang lalu belum tentu disukai di zaman sekarang. Terus ada munculnya pesaing baru, di mana pesaing baru ini dengan tawaran yang lebih menarik bisa membuat kita lebih mudah bersaing, kita bisa kalah bersaing. Terus yang ketiga itu ada perubahan citra merek. Terkadang citra merek yang sudah terbentuk tidak sesuai lagi dengan tujuan bisnis atau nilai-nilai perusahaan. Lanjut, Pak. Nah, jadi di sini saya ringkas, di sini ada tujuan dari repositioning tadi. Yang pertama itu meningkatkan penjualan, di mana dengan citra merek yang baru dan menarik diharapkan penjualan produk atau jasa itu bisa meningkat. Terus yang kedua ada menarik konsumen baru, di mana bisa menarik minat konsumen baru yang sebelumnya tidak tertarik dengan merek kita menjadi tertarik dan menyukai merek tersebut. Yang terakhir itu memperkuat posisi di pasar. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Helma, terima kasih Mbak Melisa. Saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.